Jokowi, tiba-tiba, tanya Puan, soal RUU TNI di acara bukber. Ada apa? Pernah nggak sih kalian kepikiran apa yang dibahas para petinggi negeri saat acara buka puasa bersama? Nah, kali ini ada cerita menarik dari acara bukber di Nasdem Tower yang dihadiri oleh Presiden Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Penasaran apa yang mereka obrolin? Yuk, kita kupas tuntas. Jadi, dalam acara tersebut, Presiden Jokowi menanyakan kepada Puan Maharani tentang perkembangan pengesahan revisi Undang-Undang RUU TNI yang baru saja disahkan. Puan menjelaskan bahwa ada 3 poin utama yang direvisi dalam Undang-Undang TNI, yaitu Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal ke-53. Menariknya, Jokowi dan Surya Paloh langsung merespons dengan mengatakan, "Oh, hanya 3 itu saja. Jadi, tidak ada masalah. Dan itu semua yang direvisi. Semuanya fair. Yang lain-lain tidak bermasalah." Mereka juga menekankan pentingnya sosialisasi agar tidak ada kesalahpahaman di masyarakat. Tapi, apa sih sebenarnya isi dari ketiga pasal tersebut dan kenapa revisinya dianggap penting? Mari kita bahas satu persatu. Pasal 7. Tugas pokok TNI. Pasal ini mengatur tentang tugas pokok TNI dalam revisi terbaru. Ada penekanan pada peran TNI dalam operasi militer selain perang, seperti membantu penanggulangan bencana, membantu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tugas-tugas non-militer lainnya. Hal ini bertujuan untuk memperjelas peran TNI dalam berbagai situasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan instansi lain. Pasal 47. Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil. Pasal ini sebelumnya membatasi penempatan prajurit aktif TNI dalam jabatan sipil. Namun, dengan revisi ini, ada kelonggaran yang memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan tertentu di instansi sipil dengan syarat-syarat tertentu. Tujuannya adalah memanfaatkan pengalaman dan keahlian prajurit TNI dalam mendukung pembangunan nasional. Meski begitu, hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ada yang khawatir akan kembalinya dui fungsi ABRI seperti era Orde Baru. Namun, Puan Maharani menegaskan bahwa revisi ini justru untuk meluruskan aturan yang selama ini kurang sesuai. Pasal 53. Usia pensiun prajurit. Revisi pada pasal ini berkaitan dengan usia pensiun prajurit TNI. Usia pensiun diperpanjang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan memanfaatkan pengalaman prajurit yang masih produktif. Namun, detail usia pensiun baru ini belum dipublikasikan secara luas, sehingga menimbulkan berbagai spekulasi. Setelah pengesahan RUU TNI ini, muncul berbagai reaksi di masyarakat. Beberapa elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi menolak revisi tersebut karena khawatir akan kembalinya dui fungsi ABRI dan potensi penyalahgunaan wewenang. Menanggapi hal ini, Puan Maharani meminta semua pihak untuk menahan diri dan memahami isi revisi Undang-Undang TNI tersebut. Ia menekankan bahwa DPR dan pemerintah akan segera menyosialisasikan hasil revisi ini agar tidak ada kesalahpahaman di masyarakat. Menariknya, Puan juga mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, mendukung penuh pengesahan RUU TNI ini. Menurut Puan, revisi ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Megawati. Hal ini menunjukkan bahwa ada dukungan politik yang kuat di balik revisi Undang-Undang TNI ini. Namun, ada pertanyaan yang muncul di benak kita. Mengapa pembahasan RUU TNI ini dilakukan secara tertutup? Puan Maharani blak-blakan menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Menurutnya, pembahasan tertutup dilakukan untuk menjaga kerahasiaan strategi pertahanan negara dan mencegah informasi sensitif jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Meski demikian, transparansi tetap dijaga dengan rencana sosialisasi setelah pengesahan. Dengan berbagai dinamika yang terjadi, penting bagi kita sebagai masyarakat untuk memahami isi revisi Undang-Undang TNI ini secara komprehensif. Jangan sampai kita terjebak dalam informasi yang tidak akurat atau hoaks. Mari kita tunggu sosialisasi resmi dari pemerintah dan DPR untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang perubahan-perubahan yang ada. Bagaimana menurut kalian tentang revisi Undang-Undang TNI ini? Apakah langkah ini sudah tepat atau ada hal lain yang perlu diperhatikan? Tulis pendapat kalian
di kolom komentar. Jangan lupa like video ini. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, subscribe channel kami untuk mendapatkan update terbaru seputar politik dan kebijakan nasional. Sampai jumpa di video selanjutnya.